Nah, mungkin pertama aku mau bahas tentang soal kuis dulu. Ini yang soal nomor 4. Kelihatan Kelihatan kan kan ini ini ya? ya? iPad-nya? iPad-nya? Nah, ini. Nah, pertama ya kayak biasa digambar gambar dulu setiap kali ini tuh mesti gambar dan gambar dulu. Ya, ini nanti. Nah, oke. Terus habis itu habis gambar kalian itu nyari informasi-informasi apa aja yang ada di soal. Cok. Nah, di soal itu pertama kan dijelasin ada pertama itu reaksinya. Nah, saya itu C2H4 Cl2 jadi itu ya C2H4 Cl2. Nah, terus habis itu ada yang informasi ini C2H4 Cl2 murni sama yang ini. Yang itu. Tidak apa. Jadi, nah, Nah, terus terus kalian kalian lihat di soal itu ada apa aja. Yang pertama itu ada komposisi di FF C2H4-nya C2H4-nya ya. ya. Itu ada 98%. 98%. 98%. Sisanya Sisanya itu itu kan kan indah. indah. Berarti Berarti 2% 2%. ini aja. Nah, Nah, terus yang FFCL2 itu murni 1%. Jadi sini yang tulis CL2. Nah, terus informasi yang apa krusial selanjutnya itu ada di nih konsentrasi ingat C2H4 pada umpan umpan ini umpan masuk total ya. Itu 7,5%. Berarti I sama dengan 7,5%. Sama di arus purchingnya. Sini itu ada I sama dengan 12,5%. Nah, disuruh nyari apa? Disuruh nyari konversi, reaktor, konversi etilen, work ratio sama recycle ratio. Nah, terus di sini itu basis perhitungannya perhitungannya udah dari dikasih kasih tahu tahu ya ya kalau kalau misalnya misalnya kita kita itu itu suruh suruh ngambil ngambil basis basis 100 100 mol GF. Terus, Nah, nah, ini kan ini di kan di GF GF kan. kan. Nah, oh ya, Nah, ini oh ya, tambahan ada info tambahannya nih. dari Apa perbandingan apa CL2 perbandingan per CL2 C2H4 per itu satu C2H4 itu satu 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 koma dua. koma dua. Berarti kan Berarti kan perbandingannya itu perbandingannya kan itu kan kalau kalau CL2 per CL2 per C2H4 itu C2H4 kan itu kan satu satu koma koma dua. dua. Nah, Nah, berarti berarti kalau kalau CL2 CL2 per per C2 C2 banding banding C2H4 C2H4 itu itu kan kan satu satu koma koma dua dua banding banding satu satu kan. kan. Nah, Nah, berarti berarti sisi sisi mana mana ini? ini? Sini. Sini ya. Ini Ini C2 jadinya CL CL banding banding C2H4 C2H4 itu itu 1,2 banding satu. Nah, langsung langsung kita kita pertama pertama itu itu kita kita tinjau tinjau GF-nya karena kita adanya data di GF.
CL E kan gapnya 100 mol, innertnya itu tadi 7,5. Nah, berarti inner itu sama dengan 7,5. Nah, sisanya C2H4 plus HCl CL2 itu berarti kan 92,5. Oh, oh. Nah, ini kan tadi kita tahu perbandingannya kan 1,2 banding 1. Nah, berarti kita itu bisa nyari CL2 itu sama dengan 1,2 apa 2,2 kali 92,5. Apa itu? Sudah. Oh, 2,2. Nah, ini tuh ketemu 1,1. Lalu ketemu 42,45. Oh. Nah, terus C4 C2H4 itu kan berarti 1/2,2 kali 92,5 dengan ini aku kebalik nih. Nah, ini yang 42,045 saya guys. Sorry, hitungannya kebalik. 50,45. Nah, terus udah di-cap, kita tinjau reaksinya. Kita tinjau reaksi. Tinjau reaksinya itu berarti ada C2H4 plus Cl2 jadi C2H4 Cl2 dan tadi ada 50,455 2,045 berapa? 0,45 yaitu RXN. Itu RXN juga. Karena kita nggak tahu kan yang bereaksi itu berapa. Oh ya, sorry. Ini tak mudah. Nah, aku aman kan? Maaf banget ya guys, lupa ya ini ya. Lupa yang nge-mute satunya. Oke, lanjut. Nah, berarti di ini tuh 0,45 min RXN. Ini tuh 50,455 min RXN plus RXN. Nah, next itu nah sebenarnya kita bisa sih kayak apa namanya bikin data keluar reaktor kayak gitu beberapa ya gitu kita bisa. Cuma sebenarnya itu nggak begitu guna ya. Nah, next tuh kalau aku itu bisa langsung tinjau arus VF ke US. Oh ya, US itu apa separator ya? US itu arus ini. Bentar,
itu US. Nah ini sampai ini sih sampai sini. Nah ini tuh US. Itu recycle sampai bawah sini. Nah, kenapa kita ninjau arus GF ke US? Nah, tujuannya itu supaya kita bisa ngetahuin si AXN-nya ini. Nah, nanti kan kalau misalnya kita bikin eh apa namanya, yang kan yang muncul di GF sampai US itu kan ada yang pertama itu C2H4, terus habis itu ada CL ini, terus sama inert kan. Nah, apa namanya inaknya itu diketahui 7,5. Nah, terus presentasi komposisi inaknya itu kan juga diketahui kan 12,5. Ya, yang di box itu kan sama presentasi yang inak di box itu kan sama aja yang di sini kan. Itu sama. Nah, jadinya apa namanya? Jadinya kalau misalnya kita bikin ininya NM-nya, NM yang pertama itu inak itu 7,5. Inak kan nggak bereaksi, berarti kan dari sebelum GF itu 7,5. Dan dia sampai US itu kan dia bakal terus ke bawah ke situ kan. Dia nggak bakal bereaksi. Jadi dia langsung ketemu 12,5% US. Nah, sebenarnya di sini tuh kita bisa nemu dari data dari persamaan ini doang. Kita itu bisa nemu eh, total aus US-nya itu berapa. Nah, tapi sebenarnya bukan itu yang pengen kita cari. Yang pengen kita cari itu adalah RX-nya itu berapa, yang bereaksi itu berapa. Nah, mari kita bikin NM satu lagi, NM C2H4 plus Cl2. Nah, kenapa langsung dibikin C2H4 plus Cl2? Nah, kan jadi di arus US ini kan itu cuma diketahui inaknya 12,5%. Nah, sementara sisanya itu kan kita nggak tahu apa namanya CL2-nya itu berapa. Terus C2H4 itunya kan dia berapa persen kita nggak tahu kan. Yang kita tahu itu cuma indeksnya itu 12,5, sisanya itu ini ya sisanya itu ya Cl plus C2H4. Nah, makanya kita bikin 6C2H4 plus Cl2. Nah, berarti yang di GF itu tinggal ditambahin aja sih. Ditambahin aja. Jadi ada 50,455 plus 42,045 yang di sisi kiri. Ingat, in sama ini sama dengan output plus disappearance plus accumulation from generation. Nah, ini sisi kiri itu kan input. Sisi kanannya itu output. Outputnya itu ada di mana aja? Outputnya itu ada di US kan. Soalnya di bagian bawah ini, dia itu kan cuma murni C2H4Cl. Jadi makanya dia itu nggak ada output C2H4 sama Cl2 di situ. Berarti 100 12,5 persen US eh, plus yang menghilang itu kan si C2H4 sama Cl2 itu kan menghilang karena reaksi. Nah, berarti tidak di sini ya, di yang bagian reaksinya di sini. Nah, karena tadi itu kan kita NM-nya C2H4 sama Cl2. Nah, jadi reaksi yang C2H4 sama Cl2 dua-duanya diikutin. Misalnya, misalnya sini tuh, kalau misalnya sini koefisien 3 ya. Nah, berarti sini kan ntar 3 RXN. Ya, berarti ntar totalnya nanti jadi 4 RXN. Gitu. Dia yang eh, reaksinya C2H4 sama Cl2 itu diikutin. Ini dua.
dua RXN. Nah, ini persamaan satu, ini persamaan dua. Sudah, kita hitung dulu. Nah, ini bisa dihitung, bisa ketemu US-nya itu 60, 60 terus RXN itu ketemu 18,99. Oh. Sampai sini juga ada yang mau ditanyain enggak? Kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung aja. Oke, aku anggap aman dulu ya sampai sini ya. Nah, habis ketemu US sama RXN ini, kita apa namanya? Tinjau di US. Nah, tinjau di US itu berarti nih, indeknya itu kan dia 7,5 mol. C2H4-nya. Nah, C2H4-nya dia kan semuanya tadi semuanya lari ke apak separator. Jadi yang ini itu sama aja yang lari ke apak separator. Karena yang di bawah tadi di soal dijelasin nggak ada yang lari ke bawah. Ah, tambah 5. Ini absolutely 18,9. C2H4 itu ketemu 23,055. Oh, nah, C2 sama kayak C2H4. 0,4. Ah, ini ketemu 31,4 yang bilang. Oh, nah tujuannya kita itu buat nyari kayak gini itu buat nentuin eh, persen komposisinya. Tuh, halo? Oh, udah. Oh, iya kok. Nah, ini tinggal persen komposisinya dibagi dua. Oh, yang satu empat dua empat 60. Oh,
kasih C24 itu ketemu 48,4%. Nah, dan PCL yang itu ketemu 52,44%. Nah, eh, kan kita di sini udah ini kan, udah nemu yang persenannya kan. Nah, persenan di US itu akan sama persenan di UC karena dia di sini. Hmm, Sini itu kan hanya percabangan kan. Berarti kan persen komposisi di US itu sama dengan IP sama dengan di recycle karena dia hanya percabangan. Kalau di percabangan itu persen komposisinya itu pasti sama. Komposisinya pasti sama, cuma flow rate-nya itu bisa beda. Tuh, next tuh. Nah tadi buat eh sama sih, sama sih. Kasio sama saya. Ya, tapi kita itu dari boxnya kan. NM buat nyari box itu biasa pakai NM inner sama NM yang satu FF dengan inner itu buat nyari box biasa gitu. Inner itu kan 2%. FF sama dengan 12,5% box. Nah, yang satu FF dengan inner itu ada C24. Nah, C24 itu ini berarti kan 98 yang masuk itu dari FF. Yang keluar itu ada persen ada 38,4%. Yang bereaksi itu berapa jauh 12,9. Nah, sama dua sama satu. Nah, dari persamaan ini kalian tak bisa dapat kata FF sama kata kecil. Nah, udah FF-nya itu ketemu di 495 delapan sama pusingnya ketemu 998. Nah, ini FF udah ketemu, pusing udah ketemu.
RX udah ketemu. Nah, tadi kita itu tujuannya data kan push ratio. Push ratio itu kan persen push, contohan push back US. US tadi kita ada push, ada. Berarti oke. Yang push ratio oke. Recycle ratio. Recycle ratio kan dia F, 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 F. Nah, R-nya itu berarti kita cari dulu. Kita cari. Persen konveksi. Dan konveksi itu ada dari aksen, aksen itu ada, ini ada. Oke. Nah, untuk mencari X, kita perlu data BF sama FF. Kan eh apa namanya GF itu kan dengan plus FF. Fresh base terus gampang recycle. Nah, itu sama dengan GF. Nah, udah, berarti kita balik aja. F itu sama dengan GF min FF. GF-nya itu kita tadi ada, FF-nya itu ada. Berarti tinggal dihitung aja. Oh ya, buat apa namanya apa namanya persen recycle itu FF itu berarti kita pakai juga FF total ya, bukan cuma eh, yang ini doang, tapi yang ini juga. Jadi dua-duanya itu dipakai. Itu buat persen FF. Sampai sini itu ada yang mau ditanyain nggak? Sebenarnya ini udah sih tinggal dihitung aja dengan nyari. Hmm, apa itu? Masih biar kita profesional. Itu profesional. Satu desimal. Ada yang mau ditanyain dulu nggak guys? Kayak kalau nggak ada yang lain tuh, berarti kita harus nyari aja itu. Ini berarti satu tambah apa 624. Nah, next itu kita nyari FF dari CL2. Ya, FF nah, dengan yang bereaksi 18,99 tambah yang keluar dari pusing. Yang keluar dari pusing itu berarti 52,4 persen dikali 5,0979. Nah, dua satu koma tiga tiga nol. Berarti itu sama dengan ya,
ada 100 ini 3 plus 1 tadi. Ini ketemu 6, nah, jadi kita buat nyari persen kontraksi sama ada persen 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 dari kayak langsung kan jelaskan sebelum pecahan simple oh apa no ah oke 49% percentage si 13 31,8 oke oke nah ini tuh soal nomor 4 kuis kemarin itu udah selesai sampai sini ada mau ditanyain kalau ada yang mau ditanyain aku lanjut. Nah, eh, soal nomor 1 sebenarnya soal nomor 1 ini soal bonus sih. Ini gampang banget. Nomor 1 itu diketahui ada sini. Nah, umpannya itu udah udara. Kalau udara berarti komposisinya diketahui N2 sama dengan 79, O2 sama dengan 1. Terus komposisi S2. S2 itu yang persen N2. Komposisi S1 60% N2. Terus komposisi D 98 sama komposisi B setengah 0,5%. Wah, sini tuh ya, kayak
basisnya. Basisnya itu di soal diketahui 100 mol FF. Nah, itu apa? Nah, kayak gini ini langsung bisa di neraca massa ya. Neraca massa dua. Oh, ya. Aduh, masih itu masih itu. Neraca massa dua itu berarti 90 yang ke atas 90 plus 90%. Terus kita bikin neraca massa O2 21 yang ke atas 4% S2. Neraca. Hmm. Oh, S2. S1. S1. Nah, kan karena tadi apa namanya di sini tuh 100 mol itu kan dia eh, semuanya kan masuk ke sini lagi kan, ada yang ke bawah ada yang ke atas, tapi dia ujung-ujungnya dia bakal masuk ke si dia ujungnya bakal masuk ke sini lagi kan. Nah, jadi kita bisa langsung neraca massa lagi 100 yang sini sama yang 100 itu kan, langsung kita neraca massa lagi kayak sama kayak ini, kayak sama yang kayak sebelumnya. Sa N2 tiga nol. Satu. Oke, yang ini. Oke, yang buat
Nah, jadi S1 diketahui, S2 diketahui, D, B diketahui. Soalnya udah lengkap. Oke, udah mau ceritain itu nggak? Nomor satu. Oke, kalau gitu next langsung ke pembahasan soal selanjutnya. Nah, pembahasan soal yang kali ini soal tentang difusi massa ya. Nah, jadi ceritanya itu di sini tuh ada kayak apa ya? Pipa gitu. Aku bilang pipa. Ah, gitu. Selanjutnya bakal mengambil data lembabnya yang merah. Ini bakal mengambil data kecilnya. Di antara tipanya itu yang kayak plat paspor ini. Nah, jadi nanti air dari udara lembab ini dia itu bakal mengalami difusi ke sana. Oh, udah kata kering, jadi kayak ya dia bakal berpindah aja gitu. Selanjutnya, saat difusi itu selalu pakai rumus ini ya, rumus difusi, rumus standar. NO, ND, YA, min, CA. Ini kan eh yang menjungkis itu cuma air ke udara kering. Nggak ada yang dari udara kering ke udara pasaran. Jadi NB-nya kita coret. Jadi Na sama dengan NA, min, ya, oke, ya, 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 ya. Ini bisa kita pindah kelas ke kiri. Jadi Na satu min, ya, min, B, CA. Nah, selanjutnya kita itu mengubah si CA ini. Nah, CA itu kan dengan C dikali CA. Nah, CA. C, C ini kan dia konstan, konstan PPF dari kita. P, F, ya. Nah, dengan terus cuma kan di soal itu kan di ketahuinya data ini kan data tekanan aksial kan. Sementara kita di sini tuh nggak ada variabel tekanan parsial. Nah, makanya kita ubah ya itu kan saya dengan kan kita lihat
Teman-teman. Ya, nah, nanti jadi yang atas persamaan atas bisa jadi NA 1 mili A ya oke 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 iya ya siap. Sampai sini tuh ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain berarti aku lanjut. NA 1 A. Oh, oke kayak gini aja langsung langsung dikumpulin aja. Oke, siap. Oke, oke, iya, A. Ya, ya. Nah, baru kita masuk-masukin loh batas integralnya sama yang lain-lainnya itu. Oke, ya, oke. Kalau masih satu, saya mau satu. Nah, ini yang integral yang kanan, batas bawahnya itu kan yang berarti di kalau besar, kan batas itu permukaan. Nah, oke. Do, ya, nah, di sini itu kan dia itu tekanannya di bawah sini, itu kan tekanannya penuh. Nah, dari sini, jadi kan dia itu mengalir udah gak kering. Nah, berarti karena udah kayak mengalir, bisa kita anggap tekanan di Z plus delta Z itu nol, tekanan parsialnya. Nah, untuk tekanan jenuhnya bisa kita cari pakai rumus yang ini. Dengan suhu ruangan gitu ya. Kita ketemu. Nah, nanti itu ketemu batas bawahnya itu 12,40,526 pas 10,3. Ini tuh jenuh, tekanan jenuh air kayak ya. Nah, yang bawah itu tekanan atmosfer sampai nol. Karena dari berubahnya kan dari jenuh ke berubah ke nol. Jadi batas nol ini tuh bakal ketemu
NA 3,26. Nah, pada ATK itu selalu kalau bisa jangan setiap perhitungan itu selalu pakai ini, pakai satuan. Saya kalau enggak, kalian tuh bisa disalahin dosen, gimana gitu. Pastikan kalau di setiap perhitungan itu satuan itu selalu ada. Oke, sampai sini aja, sampai sini dulu ada mau ceritain nggak? Oke, kalau nggak ada, aku lanjutin aja. Lanjut itu, oh, ini aja, aku mau apa namanya yang ini aja. Oh, ya. Next itu aku mau sedikit jelasin tentang yang PFF. Ada beberapa yang minta juga sih yang tentang PFF tadi. Nah, jadi eh, aku singkat aja. Nah, platform reaktor itu reaktor yang bentuknya pipa. Nah, biasa itu diasumsiin alirannya itu plug flow. Nah, buat kalian yang belum tahu aliran plug flow itu apa? Aliran plug flow eh, itu kayak aliran laminar gitu. Cuma bedanya kalau laminar itu kan dia kecepatannya dia bakal di tengah itu paling cepat, di pinggir itu paling lambat. Nah, kalau plug flow itu enggak, plug flow itu sebenarnya sama. Nah, itu aliran plug flow. Nah, kalau karakter plug flow itu biasanya nanti yang ditanya itu ini apa namanya? Kok enggak XS sebagai fungsi Z atau panjang reaktor. Biasanya itu. Nah, eh, pertama kita turunin dulu. Pertama kita turunin dulu. Nah, masa komponen A. Nah, biasa kalau di plug flow itu misalnya anggap reaksinya A aja di B. Nah, eh, apa namanya kan ini in min out plus combination min reaction sama saja. Kita asumsiin steady state. Terus abis itu A itu kan dia nggak ada generationnya kan dia cuma berkurang karena reaksi. Nah, jadi dia itu bisa bisa ini in min out min reaction. Nah, jadi langsung aja kita Na Na pada Z min Na Z plus Z min Ra kali V. Nah, ya sebenarnya DKV ini tergantung nanti satuannya itu di soal yang gimana. Biasanya sih kalau reaksi itu rate of reaction itu per volume kan, nah makanya kita kali V. Sama-sama ini enak juga nanti tergantung satuannya di soal. Bisa kalau dia persatuan luas, kita nanti dikali A. Nah, penurunan rumusnya template lah ya kayak MTK aja sampai ini apa aman lah ya sini. Penurunan rumusnya ada yang mau ditanyain nggak? Oh, ya.
Kalau di Ya, ajarin ya. Oke, lanjut. Nah, udah sampai dapat rumus kayak gini, yang kita lakuin itu apa? Next itu kita mendefinisikan TA. TA itu sebagai yield, yield A. Nah, sama kayak tadi, CA itu kan sama dengan C dikali YA. Nah, C itu konstan, sebuah konstan dah bisa tidak ubah jadi pakai F di sini. Nah, nanti kalau misalnya dia reaksi of the dua kayak misalnya A plus B jadi C. Nah, nanti kan reaksinya jadi K, CA, CB. Nah, nanti CB-nya, CB kita ubah juga jadi yield B. Jadi sama aja C, CB sama dengan C dikali YB. Hmm. C, B sama dengan P, T kali YB. Nah, sama aja. Hmm? Itu aku Tapi ini udah banyak. Nah, no. Oke, next itu oh, next itu apa namanya kita tinjau umpannya. Nah, karena di sini aku tadi cuma anggap reaksi A menjadi B dan umpannya itu murni eh, cuma A, jadi kan umpannya langsung NA0 gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya umpannya itu ada misalnya kayak umpan A, terus umpan B, terus habis itu nanti ada index juga. Nah, ini semua nanti itu dibawa ke A. Misalnya umpan B itu misalnya 7 kali NA. Nah, umpan index itu nanti 8 kali NA dia itu dibawa ke A gitu loh. Dia dibawa ke A semua gitu. Biar kita bisa persamaan waktunya itu eh, cuma A doang. Nggak ada kayak variabel B, variabel index kayak itu nggak ada. Nah, udah tinjau umpan, terus nanti kita tinjau reaksinya. Reaksinya itu karena yang tadi A cuma menjadi B. Nah, namanya itu Na. Dan ini basic lah ya. Ini XA itu dia itu persen konveksi yang aku maksud. Dan konveksi. Nah, terus di S-nya itu dia jadi Na satu min XA. Ya, ini cuma basic aja sih. Nah, terus kalau udah tinjau reaksi, nah itu kalian ngitung total tapi yang di bagian S. Nah, ini eh, tinggal semua A, B, kontak kalau misalnya ada C, ada D. Kalau ada inak, inak itu juga harus ditambahin nanti. Nah, ntar kalian tambah-tambahin aja NA, satu min X kayak gitu. Nah, terus kan udah ketemu total. Nah, kita itu bisa nyari yang A-nya, yang A, yang B, gitu bisa kita cari. Dari ini, eh A di S itu kan ada ini, NA satu min XA. Nah, totalnya itu ada NA. Jadi kita ini NA satu min XA gitu. Nah, yang A-nya kita ketemu satu min XA. Nah, kalau udah kayak gini tinggal langsung dimasukin aja ke persamaan yang awal tadi.
Yang persamaan yang udah kita dapat di sini. K1-nya CA. Nah, udah tinggal diganti-ganti aja. P per RT 1 -1. Udah. Sampai sampai sini dulu aman nggak? Oke, next. Kita pengajuan. Kita ke soal PFX aja. Ini. Nah, berarti ini kita langsung bikin kacamasanya. Yang hasil kuning. Ini kakak dikali V. N. 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 Plus pangkat A dikali A kali pangkat Z. Terus semua dibagi pangkat Z. Ya. Pangkat A dikali A. Ini min dari A. Z. Min A kali A. Min NA itu sama dengan nilai nano dikali XA. Nano ini kan dia konstan. Jadi bisa keluar. Nano XA. Next, kita itu nah ketemu persamanya kan, kita tinjau umpannya. Hanya itu kan terdiri dari 50% A, 50% B, 30 dan benar. Nah, ini kalau B kita ubah ke A, itu kan sama dengan 2,5-nya kan. Misalnya nano tuh, nano. Hmm. Ini itu berarti kita 2,5 nano. Karena 20 plus 20 langsung kita ini aja, kita bandingin aja persenannya gitu. Nah, ketemu 2,5. Nah, yang ini itu juga sama. 20 plus 20 jadi 1,5 nano. Nah,
Kita tinjau umpan, kita tinjau reaksinya. Kan beri dua setengah, dua setengah, ini tinggal kita aja satu menit saja. Terus kita hitung totalnya, total di S. Langsung. Dan oh ya sorry, ini itu dua analisa. Hitung min SA. Ya, saya tadi lupa ngubah ini ya, ngubah yang apa namanya, yang RA-nya. Yang RA itu kan Nah, oke guys. Dia K1 jadi dua setengah CA pangkat 0,5 CP kan. Nah, CA sama CP-nya kita CA sama CP-nya kita ubah ke ini apa namanya yield. Jadi P maka P GA. CP-nya kita ubah ke P SK GB. Nah, oke. YA-nya kan ADS sama total LS kan. Itu ada ADS itu NS1 min SA
dan total S itu NA 5 min X A NA X A, oke. Di Y nya itu 1 min X A 4 5 min X A. YB itu NA 2,5 min X A di median. Bawahnya NA total min X A. YB plus 2 X A min X A. Nah, terus jadi min RA itu sama dengan 2,5 per RT YA min XA min XA pangkat 0,5 kali per R YB plus min XA per min XA. Lima min XA pangkat 0,5 kali 0,5 min XA untuk RA-nya. Jadi kita ubah atau kita masukin aja ke persamaan awal XA Z 1 yang atas tadi. Nah, ntar tinggal dikumpul-kumpulin aja yang XA ngumpul sama XA, yang DZ ngumpul sama konstanta yang lainnya, bisa kok. Yang 0 sampai XA. Oke, karena sini tuh ada mau ditanyain nggak? Itu udah, karena tadi yang ditanya itu cuma hubungan konveksi A terhadap panjang reaktor, jadi udah cukup sampai sini aja udah aman sih. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain mungkin itu reaksi yang detail apakah perlu ingat ya.
Oh, sorry. Ada yang reaksi yang tidak. Oke. Oh, ingat. Yang mana ya? Yang oh iya, ini sorry maaf ya. Ini itu salah. Ini tuh harusnya nggak ada. Salah, salah, salah. Salah tulis aku. Ah, makasih, makasih koreksinya. Ini yang di D itu harusnya nggak ini nggak ada karena emang belum terbentuk ya. Hmm. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oh, tunggu 1 menit. Oke, mungkin aku lanjut ke karena masih ada sisa 30 menit. Kayaknya aku maunya aja. Ada yang mau request materi nggak sebelumnya di sini? Kalau nggak ada, mungkin aku mau nekanin di yang bagian neraca masa makas eh makaskopis yang ini ya yang pusing sama recycle itu mungkin karena itu emang poin paling gede di UTS itu emang di situ sih biasanya 35 biasanya 35% sampai 40%-an poin UTS ada di neraca masa makaskopis di situ. Ada nyiapin beberapa soal ntar kita bahas. Nah, mungkin yang poin itu aja deh. Mau. Oke. Nah, di sini tuh eh, basisnya itu nih basis perhitungan benzen pada umpan total masuk reaktor. Jadi yang dimaksud itu di ini benzen di GF-nya itu ada 100 mol. Nah, terus ada informasi apa lagi? Ada sumber hidrogen itu 120% dari jumlah stoichiometris. Nah, terus FF itu 98%-nya itu hidrogen sama ada inat 2%-nya. Satu lagi. Nah, terus
semua hidrogen itu lari di separator. Dia itu nggak ikut ke kondensasi. Berarti yang di kondensasi itu cuma ada cairan-cairannya kayak C6H6, benzen, sama C6H12. Nah, itu aja. Jadi itu sama kayak tadi basis perhitungan. Hmm. Oh, ya. Nah, ini langsung kita tinjau reaksi. Dalam- Nah, tadi kan di GF itu ada 100%, ada 100 mol. Nah, kalau stoichiometrisnya kan di sini tuh 300 kan, kalau stoichiometris. Nah, tapi kan di sini tuh dia dilebihin 20%, makanya dia jadi 360. 360 itu di sini dia karena kebutuhan stoichiometrisnya dilebihin 20% gitu. Nah, kan ini min 3%. Nah, di soal itu ada data ini, konsentrasi inert dibatasi 5% di dalam, ada inert dalam reaktor itu 5%. Jadi kan 5 itu sama dengan inert per, ini 460, ini kan 100 per 360 kan, plus I kali 100. Udah ketemu, ketemu inertnya itu sama dengan, nah, next itu bisa kita tinjau arus apa separator. Di apa separator itu kan ada inert 12%. Berarti keduanya itu kan 88. Sementara inert, inert itu kan dia cuma ke bawah ke atas ini kan. Nah, itu bisa kita pakai, kita manfaatin buat nyari apa separatornya. Atau kita nyari pada duanya juga bisa. 8, 4, 1. Si kecil.
Nah, next itu kita bisa nyusun kaca masanya buat H2. Nah, itu ada 6H2. Salah. Oh, benar, sorry. Sorry, maaf, Mas. Iya, eh. Oke, sampai penyusunan kaca masanya ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mungkin ada yang bingung. Oke, next aku lanjut ya. Ini nggak ada yang bingung kan kaca masanya dari mana kan? Oke, yang sengaja. Terus dalam ina itu berarti ada dan FF sama dengan kolom. Terus harus ada 6 dan Z. Dan di arus produk nol sampai ini salah. Ya, kayak ini. Ini akasan sama dengan oke. Nah, buat yang H2 sama inak mungkin udah jelas. Nah, kalau yang buat benzen sama sikloheksan itu kan mengeter sama saya itu kan in sama dengan out kan. Kalau dia steady state itu kan in sama dengan out. Nah, innya FC6H6 kan tadi sini tuh nggak ada dikasih tahu apa apa kan cuma kayak oh ya udah FC6H6 itu dia masuk sendiri sebagai murni gitu. Nah, makanya aku tulis sini FC6H6. Nah, terus yang psikoheksan itu kan dia eh ini itu kan dia nggak ada kan, dia itu nggak ada inputnya. Cuma dia itu ada yang dihasilkan dari reaksi. Itu ada generatednya. Itu ada generatednya. Nah, jadi makanya dia itu di ruas kirinya itu ada RXN karena dia itu generasi sebanyak
berbentuk banyak hexen. Nah, jadi kita ini 6 siklo. Jadi sikloheksan enamnya yang terbentuk itu sama dengan yang keluar. Kan dia keluarnya cuma di sini. 98% dari arus produk. Tuh. Nah, ini kan belum ada nih yang bisa kita selesaiin kan. Kayak reaksinya belum belum kita tahu. Terus ini 8 P, P kita nggak tahu. FF kita juga nggak tahu kan. FF dari kedua itu kan kita nggak tahu. Jadi kan belum ada yang kita bisa selesaiin. Nah, ini kalau teman-teman buat nyusun neraca masa di awal itu nggak masalah. Itu buat guideline teman-teman nanti itu mau nyari apa-apa aja di ini di selanjutnya gitu. Biar itu buat guideline aja itu boleh sih kalau buat nyari nyusun neraca masa di awal gitu. Nah, next itu Kayaknya itu ya. next itu kita cari RXN. Tadi yang aduh. Nah, cari RXN. Jadi kan eh kita itu kan ada data US kan US kedua US kedua mana tadi? Nah, di H2 itu kan ada di US itu ada H2 sebanyak 177,5436 mol. Nah, di GF itu juga ada 360 ada 360 H2, 360 mol. Nah, logikanya kan H2 itu berkurang cuma karena reaksi kan. Nah, jadi kita bisa nyari reaksi dari berkurangnya H2. Eh, US H2 per 3. Karena eh, koefisien reaksi H2 itu 3. Oke, kita di sini ketemu RXN. Nah, kita cocokin lagi nih. Tadi itu data apa yang butuh RXN? Kan ada data H2. Nah, nah, kalau misalnya kita ini apa kita pasang di sini kan berarti kita bisa nyelesain ini kan sistem dua skala dua ini kan. Nah, jadi skala nya bisa kita selesaiin. Kan? Oke, dasar. Kan? Dapatkan otak. Tujuan 12%. Oke. Nah, ini bisa kita selesaiin. Nah, nanti itu bakal ketemu N-nya itu sama dengan 46,49128 sama FF-nya itu ketemu 218,94768. Nah, sebenarnya ATK itu ya kalian pinter-pinternya kadang kayak nyari celah-celah yang kayak gini loh. Kayak celah yang kayak gini. Itu kalian harus kayak apa ya, peka gitu loh. Soalnya ya kadang nggak kepikiran juga kan RXN itu bisa dicari dari GF dikurangi US gitu. Itu kan kadang ya emang pinter-pinternya nyari celah lah kalian kalau misalnya mau ATK gitu.
Next itu ada. Nah, kita nyari produk. Ya, kita udah ada data P sama FF. Mana tadi? P ini ada. Mana? Oh, berarti terima. Nah, ini kan 0,98 PF itu kan sama dengan PX kan 0,98 PF itu sama dengan 6 kotak 0,8188. Berarti PF sama dengan 62,0. Sampai sini dulu ada mau ditanyain nggak? Oke, apa next ya? Nah, dari dari ini kan udah ada data produk, ada data kucing juga. Nah, kita bisa nyari data produk, ada data kucing, ada data apa tadi? Reksan. Nah, berarti bisa nyari ini FCA6, FCA6H6. FCA6H6 itu ada kan tadi pertamanya itu yang dibilang itu 2% 2,6 tambah 60,1. Yang 2,0. Gimana aja sih? Udah bikin mantap. Next itu kita nyari nih. Oh ya, next itu kita mencari kita recycle-nya. Soalnya tadi ditanyain recycle rasionya. Cari serta. Nah, karena ini recycle-nya ada dua, berarti kita cari satu-satu. Kita cari recycle yang C6H6 dulu, habis itu baru kita cari recycle yang H2 sama inar. F C6H6 ke F C6H6 min F C6H6. Ini GF di GF bensin ini juga ada status. Nah, di FF tadi kita ketemu yang 2,06. Jadi recycle-nya sama dengan 7,94. Oh. Terus next kita lanjut nyari yang recycle H2 sama inar. Recycle itu US min P. Nah,
US-nya berarti ya, 177. Cok. 11 kali itu 21,1 dikurangi kuncinya. Kucing itu 36,41 masih lagi untuk ketemu sama dua dua delapan dua. Nah, ketemu ini bisa dikali ke satu rasio. Nah, ya, 165 ya lebih ya. Yang konveksi itu dengan KXN nanti KXN itu berapa tadi itu? 60,1. Oke, yang mau ditanyain nggak? Aku tunggu 1 menit. Kalau nggak ada, ya udah. Oke, kalau nggak ada yang nanya, berarti aku cukupkan sampai sini dulu. Eh, semoga semoga bermanfaat. Aku bebas kalau mau ditanya sampai malam, Mbak. Aku juga mau belajar PIK sampai besok. Aku juga kalian kalau mau nanya aku jawab bisa jawab. Thank you guys.